Oke, kita akan lanjutkan siang hari ini kertas kerjanya. Kemarin kita sudah menyelesaikan dari analisis transaksi sampai ke kalian posting ke jurnal khusus dan jurnal umum. Sudah dijumlah juga. Nah, jadi setelah itu langkah selanjutnya kalau kita bicara tentang siklus akuntansi, kita akan posting di yang namanya buku besar. Ingat nggak? Buku besar itu kumpulan akun-akun, ya. Kumpulan akun-akun yang sudah dikelompokkan dari transaksi yang ada di jurnal. Kelompokkan dihitung nominalnya berapa. Fungsinya untuk mempermudah menghitung akun-akunnya, ya. Oke, saya kenapa blank? Oke, muncul. Nah, asik, sip. Oke, sebentar udah muncul ya. Saya cek juga takutnya nanti nggak muncul di layar kalian tiba-tiba menghilang. Oke, nah di yang sebelah kiri layar kalian itu yang sudah kita kerjakan kemarin, ya. Yang di sebelah kanan kalian sebelah sini ini adalah buku besar yang akan kita kerjakan hari ini nih. Kita akan masukkan di buku besar. Kalau kemarin di sini sudah dihitung kan totalnya berapa. Nah, nih. Semua akun-akunnya sudah dijumlahkan di jurnal-jurnal yang ada, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Nanti kita akan masukkan. Tapi sebelum memasukkan yang ada dalam jurnal umum dan khusus, ingat, waktu awal ada yang namanya daftar saldo. Nah, ini yang harus dipindahkan dahulu sebelum yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, ini nih. Daftar saldo normal ketika dibuat per tanggal, ini bulan apa ya, lupa. Oh, selama Desember, berarti ini per tanggal 31 November. Nah, di sini kan ada nama akunnya juga nih. Nah, ini yang kita pindahkan dulu sebelum yang di jurnal khusus jurnal umum tadi. Berarti nah, kalian bisa buat langsung di di apa? Di kertas kerjanya di sini kasih tanggalnya berarti bukan tanggal 31 Desember, tapi karena ini saldo normal di akhir periode bulan November, berarti ini tanggal 31 November. Nah, 31 November. Nah, uraiannya apa? Tulis saja di sini daftar saldo. Nah, ini yang akan kita pindahkan dulu nih. Kas, kita udah ada nih namanya nih, udah per nama akunnya udah ada, kode akunnya juga udah ada. Jadi kalian nggak usah isi. Nah, berapa di sini di daftar saldo normal itu di debit buat copy aja lah ya, biar cepet lah ya. Nah, kita copy. Oke, selesai. Ini baru kas. Berikutnya piutang dagang nih. Sama berarti. Kita tanggalnya ini masih memindahkan daftar saldo. Nah, berapa nominalnya di debit? Oke, kita pindahin lagi. Copy paste aja biar cepat. Kalau usah diketik, tapi kalau kalian bisa ngetik cepat, silahkan saja. Kas sudah, piutang usaha sudah. Scroll lagi ke bawah, persediaan barang dagang. Oke, kita lihat lagi. Persediaan barang dagang di tanggal 31 November. Copy paste. Lihat di sini. Copy lagi aja nih, 99.120.000. Pindahkan ke sisi yang sama ya. Kalau dia debit, pindahkan di debit. Kalau dia kredit, pindahkan di kredit. Ini hanya memindahkan saja yang dari daftar saldo. Lalu berikutnya asuransi dibayar di muka. Nih, ada 3 juta di debit, pindahkan lagi. Nah, oke, kan?
Scroll lagi ke bawah, ada perlengkapan toko. Kita hitung, masukkan lagi tanggalnya yang sama, uraiannya sama dari daftar saldo. Perlengkapan toko 2.040.000. Pindahkan, debit. Oh iya, dan lupa. Kita skor lagi ke atas. Ini ada saldonya ya, saya lupa. Nah, setelah dipindahkan di sini kan ada sisi kolom debit. Nah, ini kita hitung juga saldonya. Saldonya berarti masih 23, ini ya sama nih. Ini juga sama. Di saldonya kita hitung. Nanti soalnya kita hitung saldo akhirnya berapa. Pindahkan dulu. Pak Deno, sorry Pak. Yes. Minta di accept Pak. Siapa? Erin. Erin. Iya, tadi dia keluar. Thank you Pak. Bentar ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sampai sini ya. Pak. Ya. Nah, ini sama nih, saldonya dihitung dulu sama kan, totalnya di debit 3 juta nih. Ini yang kita pindahkan dulu. Oke, sampai tadi mana perlengkapan toko ya. Saldonya berarti di debit. Berikutnya, apalagi di situ ada perlengkapan toko. Copy dulu semua. Ini daftar saldo aja ya, yang nggak ada daftar saldo ya nggak usah. Peralatan toko ada nggak di sini? Ada nih, 440.000 kopi. Di sini di debit. Saldonya masih sama karena belum ada penambahan dan pengurangan. Terus kita copy lagi. Akumulasi penyusutan peralatan toko ada. Nah, berapa nih? Kredit, di kredit nih. Berarti kita simpan di kredit juga. Di buku besarnya. Oke. Saldonya belum ada penambahan dan pengurangan, berarti tetap sama. Dari kita masih dari daftar saldo. Kita pindahkan lagi. Kalau terlalu cepat bilang ya. Kalau terlalu cepat. Lalu ada utang dagang. Ini utang usaha atau utang dagang sama aja sih. Kalian boleh juga sih ubah sih, kalau mau di sini utang usaha boleh atau utang dagang boleh. Sama aja. Di kredit juga. Nah, copy paste aja di sini. Kan biar cepet kan? Nah, masih belum ada penambahan pengurangan. Kita lihat lagi di daftar saldo, modal. Ada modal dan prive. Nah, ini modal nih. Modalnya di kredit 143.416.000. Copy, paste. Nah, lalu prive Nyonya Melani 20 juta di debit. Prive Nyonya Melani di debit 20.000. Jadi saldonya masih sama, belum ada penambahan pengurangan. Next lagi ada penjualan, retur penjualan. Penjualan, akun penjualan ada, dan retur penjualan dan pengurangan harga. Penjualan lihat di daftar saldonya nih. Penjualan ada di kredit sebesar 585.280.000. Kita pindahkan ke sini. Penjualan di kredit. Nah, terus saldonya masih sama, belum ada penambahan pengurangan. Setelah penjualan ada retur penjualan. Mana retur penjualan nih? Retur penjualan dan pengurangan harga di debit sebesar 10.880.000. Pindahkan lagi ke buku besar. Saldonya masih sama karena belum ada penambahan dan pengurangan. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apalagi nih, akun apalagi di sini? Potongan penjualan. Oh, ini salah nih. Kalian perbaiki dulu. Ini potongan
penjualan. Retur pembelian ada? Ada. Berarti potongan penjualan lihat di sini. Di debit. Copyin lagi, pindahkan ke buku besar. Ini kalau pakai akuntansi yang sebenarnya, sistem akuntansi sebenarnya yang nggak dipindahin kayak begini, dia udah kalau udah pakai software dia udah langsung otomatis terinput sendiri ya, karena kita masih secara manual dan kita tidak menggunakan softwarenya, jadi pelan-pelan aja gini ya, sama aja kok. Pembelian, setelah potongan penjualan ada pembelian nih di sini, masih di debit. Lagi pembelian, debit, saldonya masih sama. Retur pembelian ada nggak? Nggak ada, skip aja berarti. Kalau yang nggak ada di daftar saldo biarkan saja, kosongkan. Potongan pembelian juga nggak ada, skip berarti, kosongkan aja. Beban angkut pembelian ya ada nggak? Ada nih, nggak ada juga nih. Adanya beban gaji bagian penjualan. Nah, skip lagi berarti, yang nggak ada di daftar saldo skip aja. Beban gaji bagian penjualan ya ada nih. Sama beban iklan tuh ada tuh beban iklan. Pindahkan lagi beban gaji bagian penjualan sebesar 59 juta. Oh, pindah di debit kan? Ingat semua beban itu di debit saat masuk daftar saldo. Beban iklan 14.400.000 sama. Pindahin lagi di buku besarnya. Nah, kalau kalian yang ngerti juga tinggal tulis aja. Oke, kelupaan. Apalagi setelah beban ikan yang ada di daftar saldo, beban penjualan rupa-rupa. Beban penjualan rupa-rupa, beban gaji bagian kantor, di daftar saldo nih. Nah, sama beban sewa. Oke, pindahkan. Beban penjualan rupa-rupa 2.240.000 di debit. Pindahkan. Set. Nah, beban gaji bagian kantor. Ada nih. 23.520.000. Pindahkan lagi debit. Saja. Beban sewa 19.600.000 di debit. Oke. Nah, tinggal satu lagi ya, beban administrasi rupa-rupa. Tanggalnya sama 31 November karena kita masih memindahkan dari daftar saldo. Beban administrasi rupa-rupa 1.320.000. Copy. Paste saldonya. Oke. Nah, selesai kita sudah memindahkan nominal-nominal yang ada di daftar saldo dulu. Jadi sebelum kita masukkan yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum, kita saldo. Nah, setelah yang dari daftar saldo dipindahkan, baru kita masukkan satu persatu yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum. Oke ya, jelas sampai sini? Nah, ini ya. Dari mana daftar saldo? Pertama nih, daftar saldo normal. Kita pindahkan dulu. Dengan, karena ini periode akhir November, berarti tanggalnya 31 November nih. Daftar saldo uraiannya, ini nominalnya dan ini saldonya. Belum terjadi penambahan dan pengurangan. Karena masih hanya memindahkan dari periode sebelumnya. Nah, setelah itu kan ada transaksi tuh, terus kita sudah analisis, terus kita juga sudah catat di jurnal, baru kita pindahkan
pindahkan lagi ke yang namanya buku besar ini supaya dikelompokkan menjadi satu. Kas dengan kas, piutang dengan piutang, setiap akun dikelompokkan untuk mempermudah penghitungan. Nah, kita lihat di sini nih. Biar gampang, kita mulainya dari kas dulu. Nah, kita lihat akun kas di sini di tiap jurnal ada nggak nih? Kita lihat nih. Di jurnal pembelian kan nggak ada nih. Adanya cuma pembelian sama utang dagang nih atau utang usaha. Kita lihat lagi mana di jurnal mana yang ada kas. Nih, jurnal pengeluaran kas nih, jelas nih. Jurnal pengeluaran kas nih, akunnya kasnya ada nih. Tandain warna kuning. Nah, ini nih. Ada kas di sini, di kredit. Nah, berarti kita pindahkan. Pindahkan yang mana? Yang ini nih. Total ini nih. Total kas ini nih. Nih. Nah, ini kan bukan tanggal 31 November saat kita pindahkan. Ini berarti per tanggal 31 Desember. Nah, uraiannya berarti nama jurnalnya. Jurnal pengeluaran kas. Karena ini si kasnya ini ada di jurnal pengeluaran kas. Di sisi kredit nih, berarti kita pindahkan ke sisi kredit. Totalnya berapa nih? Rekap dari semua nominalnya ini nih, transaksi yang ada, ini nih jumlahnya nih. Nah, jumlah akun ini. Kita copy, pindahkan di kredit di sini. Ting. Nah, kecil amat tulisannya. Ya, sangat kalian direct. Nah, ada nih kas nih. 65.340.000. Kita tandain lagi biar nanti nggak ada yang kelewat atau nggak ada yang salah posting. Nah, sampai sini jelas ya. Ini jelas nih akunnya kas. Nah, kita nggak usah pindahkan kalau kemarin waktu di perusahaan jasa itu akun kas yang ada di transaksi di jurnal umum dipindahin semua ke sini kan. Kas. Nah, kalau di jurnal khusus ini langsung aja tulis nominalnya, nggak usah per transaksi lagi dipindahkannya, langsung aja jumlahnya berapa nih dari semua transaksi pengeluaran kas selama satu periode itu berapa, langsung dihitung di sini nih. Ini kan udah dihitung nih 65.340 di sisi kredit. Jadi kita pindahkan di buku besarnya dengan uraian jurnal pengeluaran kas di sisi kredit nih 65.340 juta. Jelas ya sampai sini ya. Nah, baru kita hitung saldonya. Apa saldonya nanti belakangan aja. Nah, ini dihitung. Coba dilihat. Di sini sisi debit, saldo awalnya di sisi debit 23.3280. 28.000. Nah, di jurnal pengeluaran kas ternyata mengeluarkan kas 65.340.000. Berarti ini dikurangi. Tapi kan ini beda pos nih, yang satu di debit, satu di kredit. Berarti kalau mengurangi, dikurangi sampai ternyata hasilnya negatif, berarti saldonya pindah, bukan di debit, tapi di kredit nanti nih di sini. Berapa? Kita hitung. Kalkulator. Nah, ini kalkulator. Ting, muncul nggak di layar kalian itu kecil? Lihat aja di situ. 23.328 dikurangi sih. Nah, dikurangi 65.340. Benar kan? Coba izin toilet ya, Pak. Ya. Nih hasilnya nih 42.012 negatif kan, minus kan. Berarti ini bukan di debit lagi nih saldonya, pindah dia ke kredit. Senilai 42.012. Ya. Itu Yes. Tolong opsi Fin nggak? Hah? Accept Fin. Lu? Oh, bukannya Join udah. pakai HP. Oh, oke. Oke, Doni. Thank you, Dave. Nah, ini kita pindahkan ke sini karena hasilnya negatif nih.
Debit, kredit kan dikurangi jadinya nih. Kalau sesama dari debit ke debit ditambah atau kredit ke kredit ditambah. Karena ini sisi berbeda, berarti dikurangi nih. 23 dikurangi ini jadi pindah ke kredit nih. Jelas ya? Nah, lanjut lagi. Kita lihat lagi yang ada di kas, mana lagi nih yang ada akun kas di jurnal. Selain di jurnal pengeluaran kas. Lihat lagi, jurnal penjualan ada nggak? Nggak ada nih. Ini cuma piutang dan penjualan. Yang ada lagi di jurnal penerimaan kas, sudah pasti. Nah, ini nih ada kas lagi nih. Pindahin lagi nih kita. Ini di jurnal penerimaan kas, berarti keterangannya 31 Desember, uraiannya jurnal penerimaan kas. Berapa? Lihat di sini. Ternyata di jurnal penerimaan kas, akun kas ini ada di sisi debit. Dengan total transaksi yang ada selama bulan Desember, senilai ini nih, kita copy dulu, copy. Ini debit. Nah, itu kurang gede. Lagi. Nah, gede ya. Nah, lihat lagi, setelah dipindahkan dari jurnal penerimaan kas ini, lihat nih, ini di sisi debit, sedangkan saldo akhirnya kredit, berarti dikurangi lagi dong, kredit dikurangi debit. Hitung dulu pakai kalkulator. 42 012, muncul nggak sih di situ kalian kalkulatornya? Muncul kan? Dikurangi 78296. 78296 sama dengan ini. Nah, ini negatif lagi kan? Berarti dia pindah tempat lagi, bukan di kredit sekarang, tapi posisinya di debit. 36,284 juta. Nah, yang gede. Nah, jelas ya. Jadi kalau beda tempat gini, dikurangi. Kalau hasilnya negatif, berarti dia pindah pos. Tadinya di debit jadi ke kredit, tadinya di kredit pindah jadi ke debit. Ini kita sudah lihat ada kas di jurnal penerimaan. Lalu berikutnya ada kas lagi nggak? Potongan, penjualan, piutang dagang, nggak ada. Lihat, ternyata ada lagi di jurnal umum. Ada kas nih di jurnal umum nih. Kasnya di debit senilai 600.000. Kasnya di debit senilai 600.000. Berarti kita pindahkan di sini. 31 Desember, uraiannya berarti jurnal umum. Ini kan judulnya nih, jurnal umum. Berarti pindahkan di sini jurnal umum. Senilai 600.000 di debit. Nah, ini berarti 600.000. Ketik aja lah. Nah, ini kan sama-sama di debit, berarti ini dijumlahkan. Jadi 36.884.000. Benar kan? 36.884.000. Ini. Ketemulah kita saldo dari si kas. Nih saldonya. Bold. Nah, kebelin tuh, biar kelihatan. Nah, ini baru kas nih. Kita akan pindahkan semua akun yang ada. Ya. Kita lihat lagi. Ini kas, jelas ya. Jadi kita tahu nih dari akun kas yang ada di jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum kita jumlahkan. Ternyata ketemu segini angkanya. Saldonya tetap di debit. Lalu berikutnya piutang usaha. Nah, kita lihat lagi nih, balik lagi. Piutang ada di jurnal apa aja nih? Kira-kira ada piutang. Jurnal pembelian ada nggak di situ piutang? Nggak ada kan? Adanya utang. Piutang nggak ada. Di jurnal pengeluaran kas nggak ada. Nah, ada nih di jurnal penjualan. Ada piutang dagang. Atau piutang usaha sama aja.
Kita tandai dulu nih, biar nggak kelewat. Sama, kita pindahkan dulu per tanggal 31 Desember. Dari mana uraiannya? Dari jurnal penjualan. Kita lihat nih saldonya berapa nih? 50, ini udah dijumlah kan? Nah, berarti kita tinggal pindahkan aja nih saldonya. Di debit. Nah, debit. Nah, debit tuh. Ting. Nah, ini kan sama-sama di debit nih, berarti kita jumlahkan 44 juta tambah 54 juta 390.000 ini. Hasilnya 99 juta 366.000. Nah, kalau saya hitung ya, kalian bisa sambil hitung, siapa tahu saya salah hitung. Nah, kita lihat lagi, ini baru di jurnal penjualan nih. Ada lagi nggak piutang? Di mana sih piutang ini? Pas akun piutang ini. Kita lihat lagi. Nih, ada lagi ternyata di jurnal penerimaan kas. Nih, piutang dagang nih di sini. Tapi ini di sisi kredit. Berarti di sini kita pindahkan 31 Desember sama dari jurnal penerimaan kas. Senilai berapa nih totalnya? Langsung aja nih, ini juga nggak usah hitung per transaksi. Apa tuh? 63 juta, tapi di sisi kredit. Ini kita pindahkan ke sisi kredit. Nah, sudah pindah sisi kredit. Ting. Sampai dulu. Sudah dipindahkan di warna. Nah, lihat lagi di sini. Saldo terakhir dia di debit. Ini berikutnya di jurnal penerimaan kas, nominalnya di kredit. Berarti dikurangi 99.366 juta ini dikurangi 63.920.000. Berapa? Karena enggak negatif hasilnya berarti masih tetap di debit. Nah, ini hasilnya. Kalian hitung ya, kalau ada yang kalian sambil hitung, kalau saya salah hitung tolong dikoreksi. Oke, sip. Lihat lagi, masih ada nggak akun piutang di jurnal? Ada lagi nih jurnal umum ternyata piutang dagang nih. Piutang dagangnya ternyata ada. Pindahkan tanggal 31 Desember. Dari mana uraiannya? Jurnal umum. Senilai berapa tuh? 1.200.000 di sisi kredit. 1.200.000 di sisi kredit. Nah, di sini 1.200.000. 1.200.000. Nah, ini kan sama-sama di kredit lagi nih. Berarti dikurangi. Nih, 35.446 dikurangi 1.200.000 berarti 34.246. 246. Nah, oke, benar. Nah, inilah saldonya. Saldo piutang dagang atau piutang usahanya. Oke. Ini jelas ya. Baru kas sama piutang. Lalu berikutnya, kita lihat lagi. Ada nggak persediaan barang dagangan di ini? Nggak ada. Kita belum menghitung persediaan barang dagangan. Nanti skip aja nih. Asuransi dibayar di muka ada nggak? Selama transaksi di sini? Nggak ada juga. Ini nggak ada nih. Kalau kalian lihat semua transaksi di jurnal kemarin nggak ada yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka. Berarti skip aja terus. Skip. Nah, berikutnya perlengkapan toko. Di daftar saldo kita sudah pindahkan. Kita lihat lagi nih, ada nggak akun perlengkapan toko? Cek lagi satu-satu. Di sini nggak ada. Adanya pembelian dan utang dagang. Jurnal pengeluaran kas, ada nggak? Kecil sekali.
perlengkapan toko nih ada nih. Nah, nih perlengkapan toko di sisi debit. Ya. Perlengkapan toko di sisi debit. Kalian bisa lihat di situ. Jumlahnya 280.000. Nah, ini yang kita pindahkan. Perlengkapan toko berarti per tanggal 31 Desember di jurnal pengeluaran kas sebesar 280.000 di debit. Karena sama-sama di debit berarti kita tambahkan 2.040.000 tambah 280 berarti 2.320.000. Nah, kamu biar dulu lah, biar kelihatan. Oke. Cek lagi satu-satu. Peralatan toko ada nggak nih? Kayaknya nggak ada. Skip. Berarti kalau yang nggak ada di sini, nggak ada di jurnal, skip. Kita urutkan satu-satu. Kalau saya sih senangnya mengurutkan satu-satu begini, jadi nggak ada yang terlewat. Tapi ada juga yang langsung masukin dari tiap jurnal ini nih, bisa, boleh, terserah. Kalau saya ini dicek satu-satu biar nggak kelewat. Akumulasi penyusutan peralatan toko belum ada, nanti ini mah ketemunya di jurnal jurnal penyesuaian. Utang dagang, nah ini nih kita lihat nih, ada nih pasti utang dagang ini. Kita lihat dulu, cek lagi jurnalnya. Utang dagang, nih, ada nih, utang dagang, atau utang usaha. Nah, ternyata ada nih jurnal pembelian, pindahkan. 31 Desember, uraiannya jurnal pembelian. Di kredit, sisi kredit nih, senilai 30 juta. Aja. Sama-sama di kredit, berarti kita jumlahkan 30.800.000 tambah 30 juta. Berarti 60.800.000. Makanya gedein dulu biar kelihatan. Cek lagi, selain di jurnal pembelian ada nggak di jurnal lainnya akun utang dagang? Ada nih di jurnal pengeluaran kas. Berarti kita pindahkan jurnal pengeluaran kas, tanggalnya sama 31 Desember. Jurnal pengeluaran kas. Nah, berapa nih? Dia di sisi debit. Senilai nih 50 juta ini nih total. 50 juta kita pindahkan di debit. Nah, debit. Oke. Nah, ini saldonya tadinya di kredit, ada jurnal pengeluaran di debit, berarti dikurangi nih 60.800.000 dikurangi 50.760.000. Nah, hasilnya kan belum nggak negatif tuh, nggak minus, berarti dia masih tetap di sisi kredit senilai 10.040.000. Nah, oke. Sip. Kita lihat lagi, ada nggak akun utang dagang lagi selain di jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan nggak ada. Ya. Itu interrupt again, itu ada beberapa ya tadi yang disconnect, bisa tolong accept nggak? Oke, thank you. Oke, kita lanjutkan kembali utang dagang, kita cek ada lagi nggak utang dagang? Kas, potongan, penjualan, piutang dagang nggak ada. Nah, ada di jurnal umum, berarti kita pindahkan di jurnal umum nih, 31 Desember. Jurnal umum. Ini ada nih utang usaha di debit nih. Utang usaha di debit senilai 2 juta. Debit ya, 2 juta.
Kita pindahkan di sini 2 juta. Nah, sama. Berarti harus dikurangi. Kredit ketemu debit, dikurangi. Nah, 10 juta, 40.000 dikurangi 2 juta. Berarti jadi 8 juta 40.000. Saldo si utang dagang. Oke. Nah, sip. Cek dulu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi. Modal. Kita lihat modal dan prive. Ada enggak yang berhubungan dengan modal dan prive di transaksi kemarin? Enggak ada. Skip berarti skip. Cuma ada di daftar saldo doang. Kita lihat lagi. Nah, ini ada nih pasti. Penjualan. Selain daftar saldo pasti ada nih di jurnal yang lain. Kita cek lagi. Nih, di jurnal pembelian nggak ada nih, cuma ada pembelian sama utang doang nih. Lalu di pengeluaran kas ada penjualan nggak ada, cuma ada potongan utang dan beban-beban sama potongan pembelian dan kas. Jadi skip. Nih, ada nih penjualan di jurnal penjualan per tanggal 31 Desember. Kita masukkan dulu nama jurnalnya, jurnal penjualan. Ada kan di sisi kredit dia nih, penjualannya di sisi kredit senilai 54.390.000. Kita pindahkan di buku besar. Nah, ada kan? Nah, sama-sama di sisi kredit, berarti ini kita jumlahkan saja. Jumlahkan berapa? 585.280.000 tambah 54.390.000. 639.670.000. Nah, sambil dicek ya, takutnya saya salah. Nah, oke, next. Kita cek lagi, ada nggak jurnal penjualan? Jurnal penjualan. Akun penjualan. Nah, ada nih di jurnal penerimaan kas. Pindahkan lagi, tanggal 31 Desember. Jurnal penerimaan kas. Di kredit nih. Penjualannya di kredit. Di sisi kredit senilai 14.640.000 di kredit. Nah, ini beda tempat nih, beda pos. Berarti kalau beda pos dikurangi 14.640.000. Nah, berapa nih? 600. Sisi kredit, bener kan? Penjualan sisi kredit kan? Jurnal penerimaan kas 14 juta. Oh salah, kok saya masukin di debit. Nah, kalian tidak ngasih tahu. Salah. Nah, berarti kita jumlahkan. Kita sisi kredit. Kita jumlahkan jadi 654.310.000. Nah, ini kamu tadi agak bingung, salah posting, hati-hati. Kita cek lagi, selain di jurnal penerimaan kas, ada lagi enggak akun penjualan? Apakah ada di jurnal umum? Ada nih ternyata nih. Akun penjualan di jurnal umum. Berarti kita pindah ini. Berapa nih? 600.000 juga. Di sisi kredit. Berarti kita kasih tanggal di sini 31 Desember. Jurnal umum senilai 600.000 di kredit. Nah. Tuh, 100.000. Oke. Kita jumlahkan lagi berarti.
Berarti ini 654.910.000. Oke. Nah, sudah jurnal penjualan. Cek dulu. Lalu berikutnya ada retur penjualan dan pengurangan harga. Ini ada nih, baru dilihatnya ada lagi nih di jurnal umum. Masukkan per tanggal 31 Desember. Jurnal umum. Retur penjualan dan pengurangan harga nih. Pas. Santai dulu. Senilai 1.200.000. Nilai 1.200.000 di sisi debit. Kita pindahkan di sisi debit 1.200.000. Nih. Karena posisinya sama-sama di debit, berarti kita jumlahkan 10.880.000 ditambah 1.200.000 berarti 12.080.000. Nah, oke, sip. Berikutnya, potongan penjualan. Kita lihat ada nggak nih potongan penjualan? Harusnya sih ada. Kayaknya kemarin ada hitung-hitungan yang syarat-syarat itu kan. Tapi kalau nggak di potongan penjualan, kita lihat potongan penjualan. Nah, nih di jurnal penerimaan kas. Tanggal 31 Desember, jurnal penerimaan kas. Ada di sini, potongan penjualan di sisi debit. Potongan penjualan di sisi debit senilai 264.000. 264.000. Sama-sama di debit, berarti kita jumlahkan kalau sama-sama di debit. Berapa tuh? 4.160.000 tambah 264. 4.424. Nah, ini saldonya. Ambil cek ya, takut saya salah itu. Nah, oke dulu. Lalu di potongan penjualan ada lagi nggak? Nggak ada kayaknya. Kita jual ya. Berarti berikutnya ke akun pembelian. Di akun pembelian, kita lihat ada di jurnal apa aja nih. Pasti ada di jurnal pembelian, karena akunnya pembelian. Nih, jurnal pembelian. Sebesar 30 juta. Berarti kita pindahkan ke buku besar 31 Desember di jurnal pembelian senilai 30 juta. Berapa nih nominalnya? $300 ini tambah 30, 428. 428.032.000. Ada lagi enggak? Kita lihat lagi di setiap jurnal. Karena kita beli, nah pasti ada, kan kita beli kredit, pasti ada bayar kan? Nah berarti kita pasti ada di jurnal pengeluaran kas. Nah ini nih. Di debit senilai 6.920. 6.920 di debit. Ada di jurnal pengeluaran kas senilai 6.920.000. Ditambahin lagi nih sama-sama di kredit. Hasilnya jadi 434.952.000 rupiah.
Nah, ini ketemu. Set. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi. Semoga selesai. Oke, berikutnya retur pembelian dan pengurangan harga. Lihat lagi, tadi ada nih di jurnal umum bawah. Kita pindahkan nih, retur pembelian dan pengurangan harga. Kita pindahin nih dari jurnal umum. Senilai 2 juta. Berarti tanggal 31 Desember. 31 Desember. Sama uraiannya jurnal umum sebesar 2 juta. Dikredit. Ini 2 juta dikredit. Nah, saldonya juga 2 juta. Oke. C. Potongan pembelian. Berikutnya, pencet. Potongan pembelian kita lihat. Ada nggak di sini? Nggak ada. Penerima kas nggak ada. Penjualan nggak ada. Nah, ada di jurnal pengeluaran kas. Pindahkan lagi. Jurnal penerimaan kas. Di sini nih ada nih potongan pembelian kan. Di sisi kredit ternyata. Senilai gopeceng 500.000. Karena di kredit. Pindahkan lagi kredit 500.000. Saldonya berarti jadi 500.000 juga. Oke. Terus berikutnya beban-beban nih. Nah, kita lihat nih beban-beban. Tadi ada banyak beban-beban. Beban-beban angkut pembelian. Kita lihat di beban angkut pembelian. Ini ada nih pas. Beban angkut pembelian di jurnal pengeluaran kas. Per tanggal 31 Desember. Jurnal pengeluaran kas. Berapa nih? Beban angkut pembelian 600.000. Di debit. Kita pindahkan nih. Debit 1.000. Saldonya berarti 600.000 juga. Nah. Terus berikutnya beban angkut penjualan. Ada nih beban angkut penjualan ini. Di jurnal pengeluaran kas juga. Jurnal pengeluaran kas senilai nih. Beban angkut penjualan senilai 2.160.000 di debit juga. 2.160.000 debit. Saldonya sama berarti 2.160.000. Beban angkut penjualan. Terus kita lihat lagi beban gaji bagian penjualan. Ada enggak? Beban gaji bagian penjualan. Nih, bagian kantor, bagian penjualan ada enggak? Beban gaji bagian penjualan. Lihat lagi. Ada enggak di sini? Ada beban gaji bagian penjualan. Udah. Saya salah posting. Beban angkut penjualan. Oh, salah. Nggak kasih tahu. Ini harusnya beban gaji bagian penjualan kan yang 2 juta, yang 1.600.000 ini salah ini. Ke bawah ini. Nanti iya aja. Cut. Nih, ini harusnya di sini. Nah, ini harus dijumlah dulu nih berarti. Jumlahkan beban gaji bagian penjualan 61.680. 61.680. Nah, ini harus salah tadi, salah posting. Beban angkut penjualan. Nah, ini beban angkut penjualan yang 480.000.
Beban angkut penjualan 480.000 31 Desember. Jurnal pengeluaran kas senilai 480.000. Saldonya 480. Oke. Next, sedikit lagi, sabar. Beban iklan, nih ada nih beban iklan. Kita pindahin lagi, beban iklan senilai 2 juta di debit. 31 Desember, jurnal pengeluaran kas di debit senilai 2 juta. Nah, berarti ini dijumlah sama-sama di debit, jadi 16.400.000. Oke. Takut kalian nggak kelihatan. Oke. Save ya. Beban iklan udah. Sip. Banyak nggak? Dikit lagi. Sabar ya. Sabar. Beban penjualan rupa-rupa nggak ada. Beban gaji bagian kantor nih ada nih. 31 Desember. Suara apa itu, Pak? Hah? Ada yang digebukin dah. Nih, beban gaji bagian kantor 720.000 di debit. Dikit lagi sabar. 720.000 dijumlahkan berarti jadi 24.240.000. Nah. Oke. Sabar ya, sabar. Bentar lagi, dikit lagi. Biar kalian nggak ada PR. Saya kasih PR buat minggu depan. Minggu depan kan libur. Masuk di jurnal pengeluaran kas 1.920.000. Totalnya dijumlahkan 21.520.000. Nah, satu lagi. Mana ini? Apa ini? Oke, jangan nih. Nah, jangan. Satu lagi, terakhir. Di beban administrasi rupa-rupa ada nggak? Nggak ada. Beban administrasi rupa-rupa tidak ada. Kita cek lagi nih. Dari jurnal-jurnal yang ada udah di-input semua belum? Dari jurnal pembelian udah kita udah highlight semua, berarti udah artinya udah dipindahkan. Juga udah. Terus ini sudah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas juga udah, jurnal umum udah. Nah, selesai. Save. Berarti kita sudah memindahkan yang ada di daftar saldo dan di jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Berarti selesai juga pembelajaran kita hari ini. Tinggal kalian upload di Google Classroom hasil kerja kalian barusan. Saya upload dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi itu hanya memindahkan saja. Saya assign. Kan udah selesai kan? Jadi tidak ada PR. Kalian tinggal kumpul saja, selesai. Minggu depan libur, kita ketemu lagi 2 minggu lagi berarti. 2 minggu yang akan datang. Aduh, kita tidak bertemu, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, silahkan diupload hasil kerjanya hari ini. Di ini nih, buku besar. Yang IPS udah saya share juga nggak ya?
Nggak di-share. Saya cek dulu. Ini double kelas. Yang IPS muncul juga nggak sih? Atau enggak? Atau tidak muncul? Kita cek dulu. Oke. Nggak ada nih, nggak kelihatan. Udahlah. Takutnya nggak muncul. Oh ada nih, udah nih, buku besar nih. Nah, selesai pembelajaran hari ini. Kita sudah memindahkan dari jurnal, dari daftar saldo, terus ke buku, ke jurnal umum, jurnal khusus, dan kita pindahkan ke buku besar. Selesai semuanya. Tidak ada PR, tinggal kalian upload hasil kerja kalian baru di Google Classroom. Oke? Karena minggu depan libur, kita ketemu berarti 2 minggu lagi. Kita berjumpa 2 minggu lagi. Kita akan lanjutkan kelas kerjanya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih buat siang hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Thank you, Pak. 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 See you next time.